Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para siswa kelas 9 SMP atau MTS dimanapun berada ya. Kita akan coba melanjutkan kembali pembahasan pemantapan dan persiapan ASPD MKKS SMP MTS DIY tahun pelajaran 2021-2022 ya, yang baru dilaksanakan pada akhir bulan Maret kemarin ya. Kita mencoba untuk membahas lanjutan ya matematika paket 1 untuk bagian yang kedua. Kita akan membahas soal nomor 16 sampai dengan 30. Tentunya tetap dengan menggunakan trik dan strategi khususnya untuk soal-soal yang pilihan kata kompleks. Coba kita lihat ya untuk soal nomor 16. Nah, ini disajikan grafik garis lurus ditanyakan diberikan pernyataan-pernyataan, ada 4 pernyataan terkait dengan gradien dan garis. Jadi harus bisa menentukan gradien atau persamaan garis jika diketahui grafiknya. Kita cek untuk pernyataan pertama, gradien garis G adalah 3/4. Kalau kita lihat garis G itu miring ke kiri. Nah, garis miring ke kiri tentunya gradiennya bernilai negatif. Jadi ini salah. Karena itu pernyataan 1 salah. Nggak usah dilihat harganya berapa, ini tandanya udah salah. Kalau pernyataan 1 salah, berarti jawaban A dan B sudah tidak mungkin. Tidak usah dipilih ya. Karena pernyataan 1 salah. Jadi dengan komposisi seperti ini, berarti kita tinggal melihat C dan D. Kemudian pernyataan 2 sudah pasti benar karena ini memuat 2 ya, 2. Karena itu tidak usah dicek, ini benar. Kita tinggal ngecek pernyataan 3 atau silakan dipilih, ini sama aja. Misalnya pernyataan 3. Persamaan garis G adalah 4x plus 3y plus 12 sama dengan 0. Kita cek garis G itu ini ya. Jadi cara cepatnya kan 4 lempar ke sumbu X, kemudian 3 lempar ke sumbu Y, jadi 4x plus 3y sama dengan 3 kali 4 atau 12. Jadi ini 4x plus 3y sama dengan 12. Ini dari 3 kali 4. Kalau ini dipindah ke kiri, ke ruas kiri menjadi negatif. Jadi ternyata di sini positif, berarti salah. Nah, kalau 2 benar, 3 salah, pasti 24 ya, ini tadi sudah salah. Pernyataan 4 tidak usah dicek. Jadi ngecek salah satu aja. Sehingga jawabannya adalah D. Lanjut nomor 17. Nah, ini adalah soal pemecahan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi soalnya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Mungkin belum familiar. Kita coba sekarang mulai familiar dengan soal yang kalau disajikan kayak gini ya. Ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pendapatan kawasan parkir ya, pengelola parkir di kawasan wisata untuk mobil dan motor. Untuk hari Senin 10 mobil, 20 motor mendapatkan masukan 90.000. Hari Selasa 20 mobil, 30 motor mendapatkan masukan 160.000. Pertanyaannya adalah pendapatan selama 7 hari, kan masih kosong. Tetapi ini tidak usah dihitung satu-satu ya, tentunya ini adalah informasi atau modal dari SPLDV-nya ya, sistem persamaan linear variabel. Kemudian ini nanti dibuat fungsi yang ditanyakan atau fungsi kendala ya istilahnya. Ini dijumlah total, kalau Anda jumlah nanti ketemu 200, kemudian ini kalau dijumlah total 300. Nah, ini adalah nanti menjadi fungsi yang ditanyakan. Rumusnya ya 200x plus 300. Tapi ini kita analisa dulu informasi ini ya, bahwa ini kalau dibuat persamaan, ini kita sederhana aja nih, 1
X plus 2Y sama dengan 9. Kita ambil depannya aja. Ini sebenarnya kan boleh disederhanakan ya. Dan 2X plus 3Y sama dengan 16. Ini berarti kita menyimpan berapa nih? 10.000. Nanti hasilnya kita kalikan 10.000. Ini kalau kita selesaikan ini dikalikan 2 ya biar sama dengan ini. Dieliminasi ya X-nya. Ini jadi 2X plus 4Y sama dengan 18. 2X plus 3Y sama dengan 16. Kalau kita kurangi, ini 1Y sama dengan 2. Menentukan X masuk ke salah satu. Boleh ke sini, boleh ke sini. Saya kira ini ya yang paling gampang ya. X plus 2 kali 2, ini Y-nya ganti 2 sama dengan 9. X ditambah 4 sama dengan 9, jadi X-nya 5. Nah, itu kemudian nilai X dan Y kita masukkan ke sini ya. 200X plus 300Y, jadi 200 kali 5 plus 300 kali 2. 1000 plus 600, jadi 1600 ditambah berapa tadi? Nolnya 4. Jadi menjadi yang pilihan yang tepat adalah tadi kita membagi 10 ya, berarti di sini tadi harus nolnya juga bagi 10 nih, jadi 3.000 kalikan 1.000 ya. Jadi 1.600.000 ya. Jawabannya. Lanjut nomor 18. Ini adalah terkait dengan persamaan kuadrat dan diskriminan. Ini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus 10 sama dengan 0 memiliki diskriminan 9 dengan P lebih dari 0. Memiliki akar-akar X1 dan X2, di mana X1 lebih dari X2. Ini ada beberapa pernyataan, kita cek ya. Sekarang diskriminan dulu, masih ingat ya? Ini kita tulis lagi di sini. Ini X kuadrat plus BX plus 10 sama dengan 0, artinya apa? A-nya 1, koefisien X kuadrat, B-nya P, koefisien X, dan C-nya konstannya 10. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini harus diingat ya, dihafalkan. B kuadrat min 4AC sama dengan 9 yang diketahui. Nah, B-nya kamu ganti P. B kuadrat min 4, hanya 1, C-nya 10. Jadi B kuadrat min 40 sama dengan 9. B kuadrat sama dengan 49. Sehingga P itu ditarik akarnya menjadi plus minus akar 49, yaitu 7 atau min 7. Tetapi karena ini disyaratkan P-nya positif, maka P-nya ambil 7. Nah, P-nya ketemu 7 dimasukkan ke sini. Jadi kayak gini ya bersama. X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, sekarang dari sini cek sini. Nilai P7. Nah, ini benar ya. 1 benar. Akhirnya 2 A dan B salah karena ada nih, 2-nya juga pasti salah. Dicek. Sekarang tinggal ngecek 3 atau 4. Yang paling gampang adalah ngecek 3 ya, karena rumusnya lebih sederhana ini. X1 plus X2 adalah min B per A. Kalau X1 kali X2, C per A. Kita cek yang ini. X1 plus X2. X1 plus X2 adalah min B per A. B-nya, tadi berapa B-nya? B-nya adalah 7. Sedangkan A-nya itu positif. Ini 1. Jadi min B per A sama dengan jumlahnya adalah min jumlah akarnya adalah min 7 per 1. Jadi rumus ini sama dengan negatif 7. Nah, di sini sama dengan 7. Oh, berarti salah. Oke, berarti 1 dan 4. Tidak usah dihitung lagi, karena ini sudah salah. Oke, lanjut ke 19. Nah, ini ada grafik ya, dinyatakan diberikan pernyataan juga tentang persamaannya. Mana yang mungkin? Nah, ini persepsi atau apa? Menafsirkan dari grafik ini yang paling benar mana nih? 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada apa?
koordinatnya, jadi tidak bisa dicari secara pastinya, tetapi yang paling logis nanti dengan sifat-sifatnya ini. Sekarang yang pertama, bahwa kurva parabola ini menghadap ke atas, itu artinya A-nya positif. A-nya positif mana? Cek. A-nya positif seperti ini. Nah, ini berarti ini salah. Jadi tinggal 4 salah, yang memuat 4 salah. B dan D. Sekarang tinggal A dan C. Pilih salah satu karena cek semuanya karena ini satunya belum tahu ya, dan tiganya juga belum tahu. Sekarang kita melihat sumbu simetri. Ini di sini kan sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min pi per 2. Karena dia di sebelah kiri sumbu Y, ini Y ya, sumbu Y, maka berdiri negatif. Di sini negatif. Berarti min pi per 2 itu negatif atau kurang dari 0. Sedangkan A-nya positif. Biar ketemunya kurang dari 0, berarti nilai B ini harus positif. Ini B-nya ini harus positif. Karena positif dibagi positif itu positif, negatif dari positif adalah negatif. Jadi B-nya harus positif atau lebih dari 0. Mana yang B-nya positif? 1 dan 3. Oke, jadi yang 2 salah. Dan ini memang sudah salah ya, ini berarti yang betul adalah 1 dan 3. Lanjut nomor 20. Nah, ini adalah dua garis sejajar dipotong garis transversal atau satu garis yang memotong dua garis sejajar. Sejajarnya yang mana? Sejajarnya yang ada tanda sejajar ini. Nah, ingat kembali bahwa kalau ada dua garis sejajar dipotong garis lain, memotong dua garis itu, maka terbentuk sudut-sudut sehadap dalam berseberangan. Kemudian ada juga mungkin tolak belakang, kemudian luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak. Nah, yang dipakai di sini nanti beberapa sifat itu. Sekarang dicek. Pertama, pernyataan 1 nilai A 60. Nilai A itu sehadap dengan ini. Ya. Kalau ini 50 berarti ini harus 50. Jadi kalau 60 salah. 1 salah maka A dan B jangan dipilih. Sekarang 2, ini ada 2-nya, berarti 2 pasti benar, tidak usah dipikir, cek. Sekarang cek aja 3 atau 4. Yang paling mudah cek 3 ya. C, mana C? C itu dengan ini sama karena dalam berseberangan. Jadi C-nya 60. Kalau diisi 50 berarti salah. Sehingga 2 dan 4 ini nggak usah dihitung. Langsung pilih D. Nomor 21 ini luas gabungan bangun datar. Menyelesaikan masalah atau menyelesaikan luas gabungan bangun datar. Ini bentuknya seperti ini, luas yang berwarna ini pink ya. Atau luas EFHB. EFHB. Ini berapa? Nah, ini ngitungnya adalah luas segitiga. Ini besar ini ABD dikurangi luas segitiga EF yang putih ini dan luas segitiga DFH. Sekarang ini diketahui luas persegi dengan luas 64 berarti ini 8, ini 8 sisinya. Kalau ini tengah-tengah, ini informasinya EFG berturut-turut tengah-tengah sisi-sisi yang di mana dia terletak, maka ini 4, ini 4, ini 4. Nah, sekarang kita hitung luasnya. Luas segitiga ABD yang besar ini berarti setengah kali 8 kali 8. Alas 8, tinggi 8. Yang segitiga yang ini AFE ya, atau AEF ini setengah kali 4 kali 4. Sedangkan yang ini separuhnya. Ini kalau ngitung ini nggak tahu ya. Berarti separuh dari ini. Setengah dari setengah kali 4 kali 4. Nah, kalau dihitung ini nanti 32, ini 8 ya. Ini 4.
12 bagi 4. Jadi total ada 32 kurangi 8 kurangi 4 atau 32 kurangi 10 menjadi 12 menjadi 20. Jawabnya A. Oke, lanjut. Nomor 22 ini adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan Pitagoras atau teorema Pitagoras. Level 2 ini aplikatif ya, tapi mudah. Tapi yang penting kalian ingat triple Pitagoras. Siapa aja yang triple utama itu? 3, 4, 5 dan kelipatan. 5, 12, 13 dan kelipatannya. 7, 24, 25 dan kelipatannya. Ada 8, 15, 17 kelipatannya. 4 itu utamanya. Ini yang keluar, ini yang tulen, ini 8, 15, 17. Kalau yang nggak hafal triple ya dihitung. Sisi miring, mikuta, siku-siku ditambah. Kuadrat, kuadrat, diakar. Sekarang selisih jarak terdekat antara A ke G. A ke G itu 17 dari triple, kemudian B ke G 8 ya. Jadi 17 kurangi 8 sama dengan 9. Mudah ya. Lanjut nomor 23. Ini adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan luas sisi bangun ruang, sisi datar. Ini apa ini? Ini gabungan ya, ada balok atau prisma dengan ini juga prisma ya. Kalau ini alasnya menjadi prisma juga. Ini tendanya tanpa alas, jadi kalau menghitung luas minimal ya, ini berarti kita hitung 3 aja ya. Ini luas apa? Luas sisi atau selimut prisma ini, sisi tegaknya berarti keliling alas kali tinggi. Tingginya 1 ya. Kelilingnya berarti keliling bersih panjang 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 12, lebarnya 8, berarti ini 20 kali 2, 40. Lalu luas yang kedua, luas ini yang warna kuning dan sebelah sana berarti persegi panjang ya. 2 kali luas persegi panjang menjadi 2 kali 12 kali 5. Ini 5-nya dari mana? Dari triple. 3, 4, 5. Ini separuh dari 4. Jadi ini sama dengan 2 kali 60, jadi 120. Lalu luas 3 adalah yang ini, segitiga ini sebelah sini dan sana. Berarti 2 kali luas segitiga, jadi 2 kali setengah alas kali tinggi. Alasnya 8, tingginya 3. Corak ya, jadi 24. Jumlahnya menjadi 4, 8, 184. Oke, kita lanjut nomor 24. Ini adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini ada gabungan antara tabung dan kerucut. Ini sebuah tempat minuman ya, berisi air ya, kemudian dituangkan ke dalam gelas berbentuk kerucut. Berapa banyaknya gelas? Ini kita menghitung banyaknya gelas adalah volume tabung dibagi volume kerucut. Saya singkat ya, VT bagi. Tentunya ini jangan dihitung volumenya kemudian dibagi, itu boleh tapi nanti banyak hitungan sehingga menyusahkan kita sendiri. Kita coba sederhanakan aja. Volume tabung itu luas alas kali tinggi ya, luas alas lingkaran pi r kuadrat kali T. Saya beri nama R1, T1, ini miliknya tabung. Kemudian volume kerucut itu sepertiga luas alas atau luas lingkaran kali tinggi. Saya buat R2 dan T2 ini. Nah, di sini ada pi, itu di cancel aja, dihilangkan ya untuk mempermudah hitungan. Lalu R1 kuadrat kamu tulis ini R1-nya 12 ya, kalau diameternya 24. Kuadrat itu tulis saja 12 kali 12. Kemudian T1 ini tinggi tabungnya 32. Lalu kerucutnya menjadi sepertiga ini R2-nya ini berarti ini diameter 8, R-nya 4. Jadi 4 kuadrat berarti kali 4, tingginya 12 ini di sini. Nah, ini disederhanakan aja 12. Ini dibagi
3 dulu 12. Sepertiga kali 12 ini 4. Jadi 12 bagi 4, 3. 12 bagi 4, 3. 32 bagi 4, 8. Kalau dikalikan jadi ini 72. Jadi jawabnya C. Nah, ini kalau dihitung volumenya ya bisa jadi, tetapi nanti Anda kesulitan. Mending dibuat yang lebih sederhana, cara seperti ini. Kemudian nomor 25. Nah, ini adalah bangunan ya. Pilihan ganda kompleks juga. Nih ada kombinasi jawaban mana yang benar. Kuncinya adalah ini ada dua trapesium. Ini KLPG ya. KLPG itu yang bawah, yang besar. Tapi di bawah. Kemudian yang PQMN itu yang atas. Panjang KL18 saya tulis di sini, kemudian PQ12 dan NP. Kata kuncinya adalah ini sebangun. Jadi bangun ini yang bawah dan yang atas sebangun. Kalau sebangun berarti apa? Sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding. Nah, sekarang kita cari yang bersesuaian itu yang mana, yang sudah diketahui dua-duanya. Tentunya yang ini ya, 18. Ini sisi trapesium yang besar di bawah atau bagian bawah, kemudian yang ini adalah sisi trapesium yang kecil tapi juga yang bagian bawah. Jadi ini sebanding. Sehingga kecil banding besar adalah 12/18 atau 2/3. Nanti kalau yang besar banding yang kecil berarti yang 3/2. Lalu ada NP4. Sekarang kita cek ini KP per KN. Kita cek KP dulu. KP itu kan unsur ini, sisi di sini yang punyanya yang bawah. Berarti berapa nih? 3/2-nya dari 4. Ini kan yang panjang ya. Berarti 3/2 kali 4. Sedangkan ini jadi 3 kali 2 jadi 6. Kalau ini 6 maka KN itu 10. Karena 6 tambah 4. Sedangkan MN perbandingan dulu cek ya, kita cek dulu. Berarti KP banding KN berapa? KP ketemu 6, KN 10. 6/10 adalah 3/5. Oke, ini benar. Satu benar, maka C dan D abaikan. Cek aja, 2 pasti benar. Maaf, bukan 2 pasti benar. Ini 2 pasti salah. Maaf, ini karena ini sudah salah ya. Sekarang cek 3 atau 4. Paling gampang adalah cek 3. 3 itu MN sama dengan 8. MN itu mana? MN itu bagian sisi atas yang kecil. Diketahui ini sisi atas yang trapesium besar, maka ini adalah 2/3 dari yang besar, jadi 2/3 dari 12. Sederhanakan menjadi 2 kali 4, 8. Jawabannya 8 betul. Nah, berarti 1 dan Oke, demikian. Kemudian kita lanjut nomor 26 ya. Para siswa semuanya. 26 ini apa ini? Menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesebangunan juga. Ini terkait dengan lebar sungai. Ini ada segitiga yang menguat. Ini bagian sisi sejajar, maka berlaku kesebangunan bahwa sisi juga per sisi. Ini juga sisi per sisi. Karena sisi yang bersesuaian sebangun. Dari sini informasinya diisi aja AB8, BC4, BD5, kemudian AF ini yang ini di daratan ini ya 3. Ditanya lebar sungai yang ini berarti EF. Nah, sebangunnya adalah mana kesebangunannya? Kalau saya ambil sisi ini berarti per ini 5 per EF plus 3 sama dengan 4/12. Jadi ini juga harus sisi per sisi bersesuaian. 4/12 itu adalah sepertiga. Ini berkalian silang menjadi EP plus 3 kali 1 sama dengan 5 kali 3 atau 15. Makanya EP-nya adalah 15 kurangi 3 atau 12. Jadi ini lebar sungainya adalah 12 meter. Lanjut nomor 27. Nah, nomor 27 itu adalah menentukan bayangan
hasil transformasi gabungan. Di sini disebutkan ada beberapa titik, 3 titik ya, dirotasikan 90 derajat, pusat pos arah putar jarum jam, lanjut dengan pencerminan terhadap sumbu X. Ini kita buat umumnya aja, digambar aja, mudah ya, tidak usah dihafal rumusnya. Kita misalkan punya titik P di sini, A, B atau E, Y boleh lah. A, B misalnya ya, maka kalau dirotasi searah jarum jam kan ke sini 90 derajat, maka ini jatuh di sini. Ini pasti panjangnya sama dengan A. Sampai sini berarti negatif A karena di bawah. Kemudian B-nya ini di sini jatuh di sini. Titik A jatuh di sini, titik B jatuh di sini. Jadi bayangannya adalah B, negatif. Lalu direfleksikan ke dalam sumbu X. Ini berarti bayangannya di sini ya, sumbu X. Jaraknya sama, berarti ini kalau di sini negatif A, di sini A karena ini positif di atas ya. Kemudian ini tetap B. Berarti B, A. Nah, dari yang pertama A, B melalui proses tadi akhirnya P double aksen adalah B, A-nya dibalik. Berarti bayangannya tinggal membalik ini ya. Min 4,2, min 5,7, min 1,6. Yang cocok adalah A. Ya. Ini kalau dihitung seperti ini, tapi sebenarnya Anda tidak usah ditulis seperti ini, tidak apa-apa. Langsung dari pola ini, langsung ini dicek mana yang cocok. Oke. Kemudian nomor 28. Nah, ini adalah menafsirkan diagram garis. Dari diagram garis itu ada beberapa pernyataan, mana yang benar. Pernyataan satu kita cek. Rata-rata dalam 1 minggu. Berarti ini dijumlahkan aja nih. Ini jumlahkan ini, jumlahkan ini. Semuanya ini dijumlah seperti ini. Nanti kalau dihitung hasilnya 1950 dibagi 6. Ini ada 6 hari ya, Senin sampai Sabtu. Ketemunya 325. Di sini betul ya. Satu benar. Satu benar, ini polanya agak beda ya, berarti hati-hati. Satu benar, tapi ini ya jelas salah. Karena satu benar, kalau enggak A, ya B. Kemudian kita tinggal mengecek 2 atau 3. Kita cek aja 2, kalau salah nanti pilih yang 1, 3. Capaian vaksinasi tertinggi, kenaikan ya, kenaikan capaian vaksinasi tertinggi terjadi pada hari Rabu Kamis. Ini Rabu ke Kamis. Ini hanya naik 30 ya ini, sedangkan ini naik 120. Nah, berarti 2 salah, berarti langsung aja 1 dan 3. 3 tidak usah dicek, nanti buang-buang waktu ya. Karena ini tujuan kita adalah pakai trik sehingga waktunya nanti efisien. Nomor 29. Ini adalah menjelaskan masalah berkaitan dengan rata-rata. Ini juga kita coba pakai trik cara cepat ya, yang sudah biasa kita gunakan. Ini ada nilai rata-rata harian matematika satu kelas 70, tapi 2 siswanya belum mengikuti ya. Begitu susulan nilainya 94 dan 80. Setelah digabung nilai rata-ratanya menjadi 71. Nah, ini rata-rata gabungan itu ditulis di sini 71. Kemudian rata-rata yang besar di sebelah kanan. Ini kan kalau di rata-rata dua anak ini adalah berapa ini? 87 ya. Ini bagi 2 jadi 87. Bedanya 14 bagi 2, 7 jadi 80 plus 7. Kemudian yang mula-mula itu 70, taruh di sini. Yang nyusul itu 2 siswa, yang mula-mula tidak tahu. Ini ditanyakan. Nah, di sini berlaku perbandingan. Selisih rata-rata. Berapa ini? 1 ini. 87 kurang itu 1 adalah 16. Ini nanti sebanding dengan banyaknya siswa. Selisih rata-rata ini tapi disilangkan ya. Berbanding dengan banyaknya siswa. Nah, di sini kalau ini 1, ini jadi 2, berarti kan dikali 2. Berarti ini biar sebanding ya 16 kali 2. Berarti 32. Itu ya cara strategi tanpa menghitung aljabar yang panjang lebar itu. Kalau dihitung dengan rumus rata-rata gabungan ya nanti panjang.
ya bisa ketemu, tetapi waktunya nanti sedang terlalu lama. Kemudian nomor 30, nomor terakhir adalah menyelesaikan atau menentukan peluang sederhana. Di sini ada dua dadu dilempar. Dua dadu dilempar itu berarti ruang sampelnya nanti ada 36. Dia dibuat tabel atau pasang-pasangkan ya. Lalu di sini ditanya, peluang muncul jumlah kedua mata dadu merupakan faktor dari jumlahnya itu sama dengan faktor 6. Nah, faktor 6 cari dulu siapa aja. 1, 2, 3, 6. Faktor itu pembagi habis. Jadi pembagi habis 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, sekarang kita cari pasangan dua dadu yang berjumlah ini. 1, 2, 3, atau 6. Yang berjumlah 1 tentunya tidak ada. Paling kecil kan mata dadu itu 1. 1 tambah 1 itu sudah 2. Jadi tidak ada ini. Kemudian yang berjumlah 2 tadi yaitu 1 dan 1. Yang berjumlah 3, 1, 2, 2, 1. Yang berjumlah 6, 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, dan 3, 3. Jadi didata aja. Kalau kalian suka pakai tabel, pasangan apa itu, dua dadu itu ada 36 ya boleh. Tapi sebenarnya gampang ini di mencongak aja ya, kita daftar. Sehingga jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kejadian dibagi seluruh ruang sampelnya 36. Jadi 8 per 36 kalau disenarakan menjadi 2 per 9. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, ini para siswa semuanya ya sudah 30 soal ya, 2 bagian yang kita bahas. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jadi referensi ya cara menyelesaikan soal ASPD. Terima kasih dan tetap semangat, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.